Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan bapak saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini selepas menunaikan sholat malam, sholat tarawih berjamaah, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama sepanjang bulan penuh berkah ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terlambat datang karena tadi selesai tausiah buka bersama di Cigadung ya, untuk keluarga besar alumni ITB, dan ngebut datang ke Cimahi, namun tetap harus 1,5 jam lebih ya. Jadi mohon maaf sekali agak terlambat. Tapi walaupun mulai terlambat, insya Allah selesai tepat waktu. Terlalu malam ya. Baik, saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Dari 38 nama tentang Ramadan, hanya 2 nama yang Nabi sebutkan di dalam hadis ya. Di Ramadan ini punya banyak nama, Pak. Ini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan ziyadatul asma tadulu ala syarafil musamma. Semakin banyak nama, semakin mulia yang dinamai. Saking mulianya bulan Ramadan, para ulama menyebut sampai sekitar 38 nama. Syahrul tilawah, syahrul Quran, syahrul jihad, banyak Bapak Ibu ya. Namun dari 38 nama itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut 2 nama saja. Yang pertama di hadits riwayat Imam An-Nasai, Rasul sebut dengan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan atau bulan penuh berkah. Dan di hadits riwayat Imam Ahmad, Rasul menyebut dengan Syahrul Sabri, yaitu bulan kesabaran. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan membedah kajian para ulama tentang kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Ini mungkin sering disampaikan oleh para asatidah kita. Ini kayaknya kumpulan para asatid semua ya, Masya Allah. Kita akan bahas yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut Ramadan dengan Syahrul Sabri. Rasul mengatakan saumu syahris sabri wa thalathati ayyamin kulla syahrin samud dahri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saum bulan kesabaran dan 3 hari setiap bulan itu adalah saum sepanjang tahun. Inilah 2 nama yang Nabi sebutkan tentang nama-nama Ramadan dari 38 nama yang disampaikan para ulama kita itu. Mari Bapak Ibu, dengan waktu terbatas kita akan coba menggali kajian-kajian para ulama kita terkait dengan kalimat Nabi bahwa Ramadan itu adalah saumu atau syahri sabri, yaitu bulan kesabaran. Baik, setidaknya dari literatur yang kita telaah dalam kitab-kitab salafus salih, para ulama kita menemukan 3 jawaban. Kenapa baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut Ramadan dengan Syahrul Sabri, bulannya kesabaran? Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, Syekh Ragib Asy-Syurjani mengatakan alasan pertama kenapa Nabi menyebut Ramadan dengan Syahrul Sabri, karena antara saum dan sabar secara makna itu sama, yaitu al-habsu, sama-sama menahan. Sabar menahan, saum pun menahan. Jadi secara bahasa sama-sama al-habsu.
Namun perbedaannya, kalau saum as-sabru ala syahwat, yaitu menahan syahwat. Kalau sabar al-hafsu alal jaz'i, yaitu menahan keluh kesah ketika kita dilanda kesedihan. Makanya orang yang sabar itu senantiasa menyimpan segala kesedihan di kedalaman perasaan yang tidak mudah dimunculkan ke permukaan. Upami Bapak Ibu gara-gara segala masalah Pak rarudat, rarungsing Pak ya, berkeluh kesah, itu tanda bahwa kita kurang sabar Pak. Bapak-bapak curhat kepada orang yang punya masalah yang sama, terciptalah penderitaan berjamaah. Ini menunjukkan kita kurang sabar. Karena orang sabar itu secara bahasa hafsu anil jazai, pandai menahan segala keluh kesah ketika kita dilanda kesedihan. Ini kajian para ulama yang pertama. Kemudian ibu dan bapak, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Ini punten Bapak Ibu, saya dikasih waktunya agak sedikit atau agak longgar ini. Ini tergantung Bapak Ibu. Sampai jam 10 ya Pak, sampai jam 12 siap Bapak ini? Masya Allah. Kelihatan ini wajah-wajah ahli nggak bohong sampai jam 12. Masya Allah. Tapi itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Makna sabar al-habsu alal jadi. Makna saum as-sabru ala syahwat. Kadang Nabi menyebut dengan as-saumu, kadang Nabi menyebut dengan as-siyamu Pak. Dua kata ini Nabi gunakan dalam beberapa hadis. Di hadis riwayat Imam Ahmad ini Rasul menyebut dengan as-saumu. Tapi di hadis lain Rasul menyebut dengan as-siyamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saum tidak hanya menjaga dan menahan syahwat makan, syahwat minum dan lain sebagainya, tetapi juga syahwat-syahwat yang ada di dalam perasaan kita, Pak, marah, emosi ya, dan lain seterusnya. Itulah makna dari as-saumu dan as-siyamu. Contoh diantaranya Nabi menyebut as-siyamu junnah. Saum itu adalah benteng gitu. Ya. Ini kasus ini adalah kasus dari Anas bin Malik Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa kata Anas bin Malik itu? Selama 10 tahun aku bersama Nabi, aku tidak pernah melihat Nabi itu marah kepada istrinya itu. Bapak-bapak coba angkat tangan di sini Pak, siapa yang selama 10 tahun tidak pernah marah kepada istri atau dimarahi malah sebaliknya. Bahkan kata Anas bin Malik Bapak Ibu sekalian, ketika aku berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba selendang Nabi itu ditarik oleh A'rabiyun, oleh Arab pedalaman. Kata Anas, aku melihat leher Nabi itu seperti memerah, saking tariknya Pak, kerasnya tarikan selendang itu. Apa kata orang A'rabiyun ini? Wahai Muhammad, berikan kepadaku apa yang telah Tuhanmu berikan kepadamu. Fadhahika alaihi. Kemudian Nabi tersenyum kepada orang Arab ini, wa amaru Anas, dan menyuruh Anas untuk memberikan apa yang dia inginkan, Pak. Nabi Pak dikenyang, dipentak kasar Pak, tapi Nabi tersenyum dan memberikan. Kira-kira bapak-bapak kalau dikenyang, dipentak kasar Pak, ngasih mual Pak? Paling kita nyarios Pak ya, mun hoyong, mun minta cing sopan, kan begitu Pak. Nabi itu luar biasa, fadhahika alaihi. Ini junnah namanya itu. Ya, betapa saum itu betul-betul menjadi junnah agar kita tidak mudah mengungkapkan emosi dan lain seterusnya itu. Makanya bapak-bapak kalau saumnya luar biasa, itu Pak, ketika naik motor, ngenyang Pak, senyum, berikan motor itu selesai Bapak Ibu sekalian. Selesai itu. Nah, itu junnah namanya. Yang kedua, ulama memberikan penjelasan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut Ramadan dengan saumu syahri sabri, itu saum di bulan kesabaran. Yang kedua kata para ulama kita, karena antara saum dan sabar pahalanya sama. Dan dua ibadah ini Pak, ibadah paling unik dari antara ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Coba saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apa kesamaan pahala saum dan sabar? Itu secara bahasa sama-sama menahan. Pahalanya apa? Karena ada kesamaan soal pahala, kesamaan soal makna, kesamaan soal pahala, Pak. Apa kesamaan pahala antara saum dan sabar? Baik, saya langsung jawab Bapak Ibu sekalian karena waktu.
Iya iya aja terus Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rahimani wa rahimakumullah, kesamaan pahala saum dan pahala sabar Pak itu adalah sama-sama tidak berbatas itu. Coba Bapak Ibu lihat di surah Zumar ayat 10 ketika Allah berbicara masalah sabar, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab, betul kan? Bahwa pahala sabar itu adalah pahala yang tidak berbatas Pak. Sementara ibadah-ibadah yang lain ada takarannya, ada batasannya, ada rinciannya itu. Kita melaksanakan sholat kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, mukaffiratu hunna, penghapus dosa. Ketika kita tilawatul Quran satu hurufnya kata Nabi asyrul hasanah 10 kebaikan. Ketika kita bersedekah kata Allah dalam Al-Quran fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Ada rincian, ada penjelasan Pak, ada batasan. Tapi kalau sabar bi ghairi hisab, tanpa ada batasan. Yang disebut tanpa ada batasan itu Pak, betul-betul besar pahala sabar itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idomil jazai ma'a idomil bala. Besarnya sebuah pahala sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Maka ketika Allah menguji kita dengan ujian yang berat, itu tanda bukan Allah sedang ingin memberatkan ujian, tetapi Allah sedang ingin membesarkan pahala Pak. Coba Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita ingin pahala kecil atau pahala besar? Besar, maka ujiannya pun pilih ringan, pilih berat. Saya ulang lagi Pak, ini ada yang salah kayak. Nah gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah berbicara masalah saum, Allah berfirman karena hadis kursi, as-saumul li ya wa anna ajbihi. Saum itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Di hadis ini dijelaskan apa balasan saum? Tidak. Tidak ada batasan, tidak ada rincian, tidak ada penjelasan itu. Allah cuma mengatakan as-saumul li wa anna ajbihi. Saum itu hanya untuk aku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Kata Qardawi dalam Fiqhus Siyamnya, beliau mengatakan apa yang disebut dengan saum itu untukku. Pertama kata Qardawi, memang ibadah saum itu Bapak Ibu betul-betul spesial untuk Allah. Sementara ibadah yang lain untuk siapa? Untuk pelaku-pelaku, untuk hamba-hambanya Pak. Tetapi saum itu untuk aku. Tapi makna kedua kata Qardawi, karena saum itu adalah ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saum ibadah Pak yang tidak ada tandanya dan tidak bisa kita perlihatkan kepada yang lain. Coba kalau kita melaksanakan sholat Pak, apa tandanya? Banyak gerakan, ruku, sujud ya. Dan kita bisa perlihatkan kepada yang lain kan, begitu. Dengan status WA itu Pak, jangan dulu telepon sedang di rakaat kedua, nah gitu Pak. Itu tanda apa ya? Kalau kita sedekah, tandanya apa? Uang yang kita keluarkan. Tapi kalau kita saum, tandanya apa Bapak Ibu? Lolos itu bukan tanda saum Pak, itu kurang gizi kayaknya itu. Tidak ada tanda sama sekali. Ada alamah fi ibadatus siyam. Tidak ada tanda dalam melaksanakan saum. Hanya kita dan Allah saja yang tahu itu. Ya. Mata celong, bibir pecah-pecah itu bukan tanda saum Bapak Ibu sekalian. Mulut bau itu banyak yang tidak saum lebih. Nah gitulah Pak. Tidak ada tanda sama sekali. Makanya kata para salafus saleh, saum adalah ibadah terbaik untuk membangun keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang sedang punya masalah soal keikhlasan pada dalam ketaatan, maka teruslah melaksanakan saum. Selama 30 hari Allah mentarbiah kita untuk melaksanakan ibadah yang tidak ada tanda dan tidak bisa kita pamerkan kepada yang lain. Ini melatih kita untuk berjiwa ikhlas tuh, Pak. Dan Allah mengatakan wa anna ajibihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Apa balasannya? Tidak ada penjelasan, tidak ada rincian. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa Ramadan itu shaumu syahris sabri. Maknanya sama, pahalanya sama itu, Pak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di sini kita akan lebih penjelaskan lebih dalam, Pak. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu mengatakan bahwa Ramadan itu sahur bulan kesabaran.
Kata para ulama kita, Pak, karena sabar itu ada 3 dan 3-tiganya ada di bulan Ramadan. Kesabaran yang pertama apa kata para ulama? As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan, Pak. Maka tidak mungkin ada di antara kita yang indah ketaatannya ketika tidak memiliki daya kesabaran. Apa kata Qardawi? Haqiqatud din as-sabru wa ta'bu wa qahrun nafsi 'ala ta'ah. Hakikat beragama itu adalah siap untuk lelah, siap untuk sabar, siap memaksakan diri dalam ketaatan. Maka siapa yang siap bersabar, siap lelah dan memaksakan diri dalam ketaatan, maka akan baik agamanya. Dan sebaliknya siapa yang tidak mau sabar, tidak mau lelah, tidak memaksakan diri, tidak akan pernah benar agamanya, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengatakan my hijrah min adventure, bisa gitu Pak di Facebook begitu Pak ya. Mulai hari ini aku akan hijrah. Tapi ketika tidak punya kesabaran, tidak siap lelah, Pak, tidak akan benar agamanya. Karena barang siapa yang hidup dengan agama ini siap untuk lelah, siap untuk sabar dan memaksakan diri dalam ketaatan. Makanya kita punya ini Pak, punya doa apa? Nawaitu Pak. Tapi itu bukan doa itu palsu ya. Itu Bapak Ibu. Makanya kata Qardawi apa? Al ibadah kiswatus sabr. Ibadah itu cerita tentang kesabaran. Kenapa ibadah itu cerita tentang kesabaran? Karena ketika kita melaksanakan ibadah, kita sedang menggabungkan dua ketaatan, dua kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala fi'lihi, sabar dalam melakukannya. Yang kedua as-sabru ala aqdaril muallimah, sabar dalam menanggung segala kesulitannya. Ternyata kata beliau, setiap kita menemukan momentum ketaatan pasti berbenturan dengan kesulitan, sehingga dibutuhkan daya kesabaran. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, ini ngaji kita setelah Isya ini Pak, ketaatan bukan? Ketaatan, ada kesulitannya. Apa Pak? Tunduh, oke. Bapak Ibu bangun jam 3 melaksanakan tahajud, ketaatan bukan? Ketaatan, ada kesulitannya. Apa? Tunduh deui Pak itu. Dari pagi sampai maghrib Pak kita melaksanakan saum, itu ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Tunduh deui Pak, ya tunduh aja dia Pak. Bapak Ibu, nikah itu ibadah bukan Pak? Ibadah, ada kesulitannya? Ada apa? Tunduh deui, tunduh deui. Ternyata di sini tidak berkelas Pak kesulitannya. Hanya bab tunduh ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena setiap kita menemukan momentum ketaatan pasti berbenturan dengan kesulitan, sehingga dibutuhkan daya kesabaran. Makanya Bapak Ibu, seseorang tidak akan pernah bisa membangun indahnya istana ketaatan ketika tidak memiliki bahan dasar bernama kesabaran, Pak. Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini orang-orang yang sudah teruji kesabarannya, Pak. Karena benturan kesulitan itu. Tadi Bapak Ibu setelah Isya ada ini nggak Pak? Ada benturan nggak? Pulang tong. Ada nggak Pak tadi setelah taraweh? Kelihatan wajahnya. Ada gitu Pak ya? Ini pulang tong ya. Kalau pulang izin banyak, tidak ikut pengajian. Kalau ikut pengajian tunduh itu. Selalu ada ketentuan. Apalagi kata para ulama, al ibadah khilafus syahwat. Ibadah itu berlawanan dengan hawa nafsu. Kenapa? Inna nafsa la'amaratu bisu. Nafsu itu tidak cocok dengan ketaatan, cocoknya dengan kemaksiatan. Betul tidak, Pak? Makanya malam hari begini enaknya tuh ngaji atau apa, Dad? Oh, ngaji, ahli surga itu, kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah Ramadan itu, Pak. Itu ibadah yang mutawaliyat, salah surah ayyam. 30 hari berturut-turut tidak boleh terselang itu. Itu akan diuji daya kesabarannya, Pak. Siap tidak kita menjalani Ramadan seperti Rasul menjalaninya? Bagaimana cara Rasul menjalaninya, Pak? Menuju akhir, kata Aisyah, istahada fi ashril awakhir. Rasul semakin meningkatkan semangat ibadahnya yang tidak Nabi lakukan di 20 hari sebelumnya. Itu kata Aisyah. Coba di kita, Pak, daya kesabarannya tuh kadang setengah jalan tuh, Pak ya. Punten Bapak Ibu sekalian, awal-awal Pak di lantai atas ini penuh nggak awal-awal kita Ramadan? Itu terus kamarana tuh ada Pak. Kita Pak tidak teruji daya kesabarannya itu.
Maka mudah-mudahan yang hadir di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang dianugerahi kesabaran yang kuat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah sampai 30 Ramadan. Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di mana? Di ujungnya. Jadi yang terbaik pas panjang Ramadan itu bukan awal tengah tapi akhir, Pak. Makanya siap yang hebat Ramadannya itu bukan yang semangat di awal tapi yang indah di akhir itu. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sangat ditentukan di ujungnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu Bapak Ibu aktivitas Ramadannya tidak banyak, cuma 4 Nabi itu, Pak. Dan 4 aktivitas ini itu betul-betul ada dalam kurikulum Ramadan di Al-Baqarah 183 sampai 188. Cuma 4 kesibukan Nabi sepanjang Ramadan, dan diantaranya adalah mengakhiri Ramadan dengan melaksanakan i'tikaf yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 187, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, gitu, Pak. Punten Bapak-bapak, kalau nanti di akhir Ramadan, Pak, i'tikaf kita berbenturan dengan mudik, Bapak Ibu pilih mana? Sudah nggak usah dibahas, Pak. Itu Pak ya. Dari kesabaran Pak diuji itu. Karena ada syahwat ingin mudik, syahwat ingin ini, itu ada syahwat nanti, Pak. Dan di sana diuji itu. Ya. Itu diuji. Makanya kata Imam Az-Zuhri, azabalil mu'min, aku heran orang Islam ini. Mereka ramai-ramai meninggalkan i'tikaf, padahal Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf sejak datang ke Madinah sampai Allah mewafatkannya itu. Itu kata Imam Az-Zuhri, Pak. Ini nanti ada godaan syahwat itu. Ya, ning mudik i'tikaf gitu. Wah, ini Pak ya, rada. Mudah-mudahan Bapak-bapak, karena kata Qardawi, setiap Ramadan menyapa kita, kelas Ramadan kita harus sudah jauh berbeda. Ya. Jangan sampai Ramadan demi Ramadan menyapa kita, tetapi kita tidak naik kelas. Gitu-gitu saja dari awal itu. Maka mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik. Di antaranya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menutup Ramadan dengan ibadah terhebat, yaitu melaksanakan i'tikaf itu. Insya Allah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Sabar itu, sabar itu yang pertama dalam ketaatan, dan sepanjang 30 hari ini betul-betul kita diuji oleh Allah untuk sabar dalam ketaatan. Sabar tarawihnya, sabar saumnya, sabar tilawahnya Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i itu menghatamkan sepanjang Ramadan berapa kali hatam? Situna khatmah, 60 kali. Abu Qatadah arba'una khatmah, 40 kali. Ibrahim An-Nakhi arba'una khatmah, 40 kali. Bapak di sini sepanjang Ramadan menggunakan ala siapa Pak sampai hari ini? Ala Syafi'i, ala Qatadah, ala Ibrahim An-Nakhi, atau ala kadarnya ini? Itu butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah, ini yang pertama. Yang kedua, sabar itu disepakati para ulama adalah as-sabru alal ma'as, sabar di dalam kemaksiatan. Maka kalau orang tidak punya kesabaran, tidak mungkin bisa terhindar dari kemaksiatan. Orang-orang yang terhindar dari kemaksiatan, orang-orang daya kesabarnya sangat kuat sekali Bapak Ibu. Maka sabar ini Pak, kalau tidak ada, kita tidak bisa melakukan ketaatan dan kita tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kalau kita tidak punya kesabaran, Pak. Ya. Dan hari ini kita patut bersedih Bapak Ibu sekalian, kondisi Indonesia Pak ya betul-betul saat ini sedang memprihatinkan, di mana kemaksiatan terutama masalah pencurian sudah di tingkat di luar nalar itu Pak, sampai triliunan begitu itu. Ini Bapak-bapak di sini sedih tidak Pak? Kenapa sedih? Karena diajak atau bagaimana? Oh, kebagian atau belum ada kesempatan ya? Wah ya billah Pak. Ini Bapak Ibu, kalau orang tidak punya kesabaran, semua kemaksiatan dilakukan. Kalau orang tidak punya kesabaran, semua ketaatan ditinggalkan itu. Masya Allah ya. Dan di dalam Ramadan betul-betul dari 30 hari ini Allah menguji kita tentang bab ini Pak. Tidak boleh makan ya, walaupun yang halal dan lain sebagainya. Dan ada pendidikan terbaik pada Ramadan ini. Apa itu? Allah mentarbiah kita selama 30 hari untuk meninggalkan yang halal. Itu ya. Dan kata Raghib Asy-Syurjani, seseorang yang sudah terbina
mudah meninggalkan yang halal akan lebih mampu meninggalkan yang haram, Pak. Makanya kalau ada keluarga kita, Pak, bermasalah soal hal yang tidak halal, maka latihan terbaiknya adalah melaksanakan saum. Orang dibina meninggalkan yang halal akan lebih mampu meninggalkan yang haram itu. Dan ini ada di bulan Ramadan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak dan Ibu, mohon izin waktunya. Dan terakhir adalah as-sabru 'alal ibtila. Sabar dalam menghadapi ujian, kesulitan, Pak, kesusahan dan lain seterusnya. Dan ini betul-betul terlihat di sepanjang Ramadan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kita diuji dengan lapar, haus dan lain seterusnya. Maka itulah 3 alasan dari para ulama kita kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut Ramadan dengan syahrul sabri. Yang pertama maknanya sama, yang kedua pahalanya sama, yang ketiga sabar itu ada 3 dan 3-tiganya ada di bulan Ramadan. Makanya ulama mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? As-saumu nisfus sabri wa sabru nisful iman. Saum itu setengahnya kesabaran dan kesabaran itu setengahnya iman, Pak. Ini kata para ulama. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita makin bagus saumnya, makin kuat daya kesabarannya, Pak. Maka Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah salah satu penjelasan para ulama terkait dengan syahrul sabri. Dan Rasul menyebutkan dengan kalimat yang sangat singkat tapi menjelaskan segalanya. As-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Memang salah satu tradisi dan karakter kalimat Nabi itu jami'ul kalim. Kata-katanya ringkas tapi menjelaskan banyak makna. Kadang berbeda dengan kita, Pak. Kalimatnya banyak tapi terjelas kadang itu. Nabi itu jami'ul kalim. As-siyamu junnah. Ya. Masya Allah. Contoh Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tadi yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Aku bersama Nabi 10 tahun di Madinah dan aku tidak pernah melihat Nabi itu marah kepada istrinya. Saya Pak pernah ngisi seminar di Pemkot Cimahi. Di panel dengan satu dokter ahli sosiolog. Membahas tentang al-inab al-usari. Tentang kekerasan dalam rumah tangga. Saya menganalisa semua negara-negara Timur Tengah. Dan mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Ternyata di negara-negara bernotabene Islam, kekerasan dalam rumah tangganya pun sangat tinggi. Yang lebih mencengangkan lagi apa Bapak Ibu? 99% pelakunya adalah laki-laki. Ya. Dan 99% laki-laki ini Pak, itu yang menyebabkan dia itu al-inab al-usari, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah ketika dia al-ghadab, yaitu marah Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya lihat wajah-wajah di sini ini mah ahli-ahli surga semua Pak. Ini wajah-wajah seperti Nabi puluhan tahun tidak pernah marah kepada istri, cuma hanya dimarahi saja Pak ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilul jannah." Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah maka engkau akan mendapatkan surga. Terakhir Bapak Ibu, kenapa orang yang mampu menahan marah dilayakkan untuk menjadi ahli surga? Bahkan dari 8 nama surga yang disebutkan Nabi, Pak, satu diantaranya namanya kadimil ghaib gitu. Hadis sahih. Dari 8 pintu surga yang disebutkan Nabi, salah satu pintunya bernama kadimil ghaib. Apa arti kadimil ghaib? Mampu menahan marah, Pak. Pertanyaannya, kenapa orang yang mudah menahan marah itu dilayakkan menjadi ahli surga? Silakan, ini baru dijawab oleh Bapak dan Ibu. Ini Bapak Ibu tergantung ini mau selesai atau tidak, Pak, tergantung jawaban ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jadi marah ini Pak bukan hal sederhana itu. Sampai-sampai menjadi wasiat Nabi kepada Abu Darda, kalau kamu ingin masuk surga maka harus la taghdab, jangan marah, Pak. Baik Bapak Ibu saya jelaskan ya karena waktu ya.
Kenapa orang yang mudah menahan marah itu dijamin masuk surga, Pak? Li'annal ghadab ra'sus sayyi'at wa miftahu kulli syarr. Karena marah itu adalah awal segala keburukan dan pintu segala kemaksiatan. Maka orang yang menahan marah sedang menutup pintu-pintu kemaksiatan. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau orang sedang marah bagaimana hatinya? Penuh dengan keburukan, betul tidak, Pak? Bagaimana lisannya? Penuh dengan kekotoran. Bagaimana fisiknya, Pak? Potensi menyakitkan dan lain sebagainya, betul tidak? Maka dari marah itu, Pak, akan mencipta banyak kemaksiatan. Ya, begitu. Oleh karena itu, Ustadz, bagaimana supaya kita tidak mudah marah? Maka asyamu junnah, memperbanyak saum. Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan kalimat Nabi, saumu syahri sabri wa thalathati ayyamin kulla syahrin siyamud dahri. Saum kesabaran, saum 3 hari setiap bulan itu adalah saum sepanjang tahun. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mudah-mudahan dari ibadah saum yang kita laksanakan betul-betul terbangun indah, Pak ya, daya kesabaran. Dan sabar adalah ibadah yang kanzun min kunujil khair, Pak. Kalau kita punya daya kesabaran, maka akan tercipta banyak kebaikan di kehidupan kita. Karena seluruh ketaatan yang ingin dibangun dalam kehidupan ini membutuhkan bahan dasar bernama kesabaran. Dan karena kemaksiatan yang ingin kita hindari dalam kehidupan kita pun sangat membutuhkan daya kesabaran. Mudah-mudahan Allah terus memperkuat daya kesabaran kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Al-Imran ayat 200, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun, Pak, bukan tatakun. Ini kalau tatakun itu Al-Baqarah 183. Ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Mudah-mudahan walaupun singkat, tapi ada kebaikan yang bisa kita petik bersama-sama di malam hari ini. Saya tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.